Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Hopefully tetap semangat ya teman-teman. Bitcoinnya kempes lagi after testing kisaran level $60.000 ya, atau 59.700an. Tapi nggak mampu untuk bisa bertahan di atas range atau level tersebut. In the end, Bitcoin setelah reject dari 59.800, which means ini adalah level yang cukup krusial ya. Di high point sebelumnya, langsung di response dengan selling pressure yang begitu agresif. Nah teman-teman, buat yang mungkin bertanya-tanya nih, kayak ini kenapa sih sebenarnya what is going on with Bitcoin? Sebetulnya guys, saya sempat inform di previous video update, dan ini juga hal yang sama yang sebenarnya saya sampaikan ya dari update-update sebelumnya. Jadi kalau misalkan saya bilang sama teman-teman, kemarin kan hari Sabtu, Minggu, Senin itu libur. Hari Senin itu di US ada Labor Day. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau misalkan ya before kita decide untuk transaksi sekalipun ya, saya hanya akan lebih pilih untuk menunggu New York masuk gitu loh. Jadi saya bilang saya mau lihat dulu bagaimana nanti volatilitas New York dan proses reversalnya. Kenapa saya pilih jam New York? Karena market New York hari ini baru open setelah long weekend. Jadi posisi yang pending order nih, yang dari hari Sabtu, kemudian Minggu, ditambah ke hari Senin, itu buat kayak pasar ETF, option, dan juga futures contract, mungkin yang di Chicago Mercantile Exchange atau CME, ya itu nggak bisa keeksekusi. Nah, begitu masuk hari ini, kelihatannya volatilitas langsung agresif karena ada eksekusi tersebut. Nah, terus gimana dengan kondisi Bitcoin? Well, kalau teman-teman bilang, aduh Bitcoin sekarang susah ya tradingnya ya, diakumulasi dan lain sebagainya. Betul, memang demikian. Dan apakah kita harus mengeluhkan? Ya sebenarnya nggak juga ya. Ini adalah adaptasi guys. Proses adaptasi nggak cuma pada kita, tapi juga pada whales dan juga pada retail investor yang nominalnya itu cukup besar. Mungkin even termasuk Michael Saylor sekalipun. Ya walaupun dia cuma beli dan hold gitu ya. Tapi seenggaknya dia akan melihat kalau pergerakan market crypto tuh udah nggak lagi sama. Dan bagaimana dia dan juga retail investor lainnya mengambil action, itu tentu saja juga harus melakukan adaptasi. Nah dengan case kayak sekarang, apa sih yang harus kita perhatikan? Sebenarnya perhatiin aja guys, bahwa pergerakan market menjelang New York Open itu relatif memberikan volatilitas yang sangat agresif, tapi dengan direction yang mungkin tidak begitu clear. Nah itu yang perlu diantisipasi buat teman-teman yang tradingnya harian atau trading jangka pendek. Kalau buat investor gimana? Ya sebenarnya investor sih nggak terlalu pusing ya, karena kita ngelihat Bitcoin in the end masih konsolidasi, masih masuk dalam transaksi yang relatif back and forth aja dalam beberapa minggu, bulan, bahkan bukan minggu lagi ya, tapi beberapa bulan terakhir. Jadi kalau kalian inget, saya pernah bawain ini guys, udah lama sekali yang saya bawain ini, itu adalah sekitaran intinya aja langsung ya kan. Saya ingatkan waktu itu kalau kita tuh memasuki summer holiday, sell on May and go away, itu pernah terjadi pada 2023 di mana market hanya terkonsolidasi aja. Nah at one point kita ngelihat ada one last dip before final consolidation, baru kemudian market mengalami rally. Nah kalau kita ngelihat saat ini, apakah progresnya lebih kurangnya mirip? Ya sebetulnya saya merasa bahwa ini kayak not really the final dip. Ya, I mean gini teman-teman sekalian, bagaimana kalau kita mengatakan ini adalah final dip yang diakibatkan oleh market crash, terutama karena Jepang? Tampaknya sih belum cukup ya, karena final kapitulasinya belum kelihatan. Maksud final kapitulasi itu apa, Vin? Maksudnya adalah ketika proses atau momen paling signifikan dari tekanan jualnya itu diakibatkan oleh para retail yang juga exit secara masif. Ya, kalau kemarin, iya demikian. Pada saat Bitcoin sampai di 49.000, saya cukup yakin ini retail pada cengap-cengap juga, extreme fear, panik, dan exit bahkan sebagian besar dari barang-barangnya, termasuk di altcoins-nya. Nah, tapi apakah ini yang sebetulnya cukup untuk kita katakan sebagai proses akhir before kita ngelihat benar-benar dia reverse dan going up again? Tampaknya belum teman-teman. Oke, kita masih punya satu final big event. Kenapa saya katakan final big event? Karena the Fed cut rate di September ini, itu artinya perubahan kebijakan secara masif. Money flow juga akan berotasi secara masif. Mungkin yang tadinya dari ya kalau kita bilang dari
US equities, mungkin nanti pelan-pelan akan berpindah ke US bonds terlebih dahulu. Ketika nanti market start mengalami koreksi, baru nanti pelan-pelan ada masuk ke US equities kembali. Tapi perhatiin teman-teman ya, kalau ada orang yang sekali lagi saya bilang sekali lagi teman-teman, ada orang yang berargumen ini kan tapi US election, iya market mungkin harus didandanin, tapi mungkin itu tidak berlaku untuk altcoins atau mungkin bahkan untuk Bitcoin. Bitcoin saya nggak tahu, karena Bitcoin sementara dijadikan sebagai alat kampanye juga oleh sebagian pihak-pihak, ya kita bisa bilang pihak-pihak partai lah, atau mungkin calon presidennya sendiri seperti Donald Trump, ya mereka menggunakan Bitcoin itu sebagai alat untuk mereka melakukan kampanye. Tapi kan altcoins-nya enggak. Ya kan, kalau misalnya teman-teman ada yang mengharapkan altcoins-nya untuk rally sesegera mungkin, itu kelihatannya belum dalam waktu dekat. Ya, but Bitcoin, yep, we have big possibility after rate cut ya teman-teman sekalian, atau mendekati bulan November ketika US election, mungkin after rate cut kita bisa ngelihat market mengalami koreksi terlebih dahulu, karena di 2019 pernah terjadi kondisi serupa. Namun in the end, guys, saya bilang dulu sama teman-teman, ini kita berbicara long run-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa aduh galau banget nih, abis red cut kok malah bukannya naik malah turun, abis itu market kayak gini gimana ya, bla 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 bla. Ya sebenarnya teman-teman nggak perlu dipusingkan sih, karena bagi saya, ini kalau bagi pandangan saya teman-teman sekalian ya red cut itu adalah proses yang dibutuhkan untuk saat ini. Dan ketika red cut terjadi, katakanlah kita mengalami koreksi untuk short term, tapi in the long run itu bagus dampaknya buat Bitcoin. Nah ini sebenarnya adalah proses yang kita cari, yang kita tunggu selama beberapa tahun terakhir. Nah selama Bitcoinnya, oh sorry teman-teman sekalian ya, ini kalau alarmnya ke distract, sorry banget ya teman-teman. Oke, not this one. Saya lupa terakhir saya pengen bawain apa ya teman-teman ya. Wah, saya harus cari lagi nih teman-teman ya. Nah, this one teman-teman sekalian ya. Ini sebenarnya adalah analisis yang udah lama sekali teman-teman sekalian ya. Jadi saya pernah bawain ini ke teman-teman. Saya katakan pada teman-teman sekalian, setelah Bitcoin halving dan setelah dia testing ke high point sebelumnya, itu ada pun proses di mana Bitcoin mengalami koreksi terlebih dahulu sebanyak 0,618% kalau dari bawah ke atas teman-teman. Nah ini adalah sebuah kondisi yang cukup menarik ya. Jadi kalau kita tarik seperti ini, kemudian kita harusnya tidak menggunakan chart logaritmik ya, teman-teman bisa lihat bahwa Bitcoin itu mengalami koreksi sampai dengan 0,618%, atau dia breakout dari 0,618%, baru kemudian kita ngelihat ada rally berlangsung pada Bitcoin. Dan kondisi serupa sebenarnya sama pada era 2024. Setelah kita break dari 0,618%, itu artinya gini ya teman-teman sekalian. Saya ulang dulu prosesnya. Jadi kamu lihatnya proses harga naik seperti ini ya, lalu dia mengalami turun ya, penurunan. Ini terjadi sepanjang bear market. Nah, kita bisa marking nih area 0,618% atau 0,62%. Setiap kali Bitcoin berhasil mengklaim 0,62%, kita ngelihat akhirnya Bitcoin langsung meneruskan penguatannya. Nah, untuk case kali ini memang tidak sama atau tidak serupa seperti cycle-cycle sebelumnya. Tapi kalau Anda perhatikan guys, adapun kondisi ini pernah terjadi setelah kita berhasil mengklaim 0,618, Bitcoin itu retest terlebih dahulu dan ada satu kali dump lagi baru kita ngelihat dia rally. Oke, ini pun terjadi pada kondisi di 2020, tapi dia tidak mengalami proses retest. Jadi begitu dia break 0,618%, dia langsung rally secara impulsif. Ini juga terjadi di kondisi saat ini. Jadi kita ngelihat dia sudah berhasil break, dan guess what teman-teman sekalian, kalau Anda perhatikan di mana kita ketahan pada saat kita mengalami pullback, jawabannya adalah pas di dekat 0,618% ini. Di kisaran area itu kita ngelihat Bitcoin start rebound. Nah sebenarnya ini ada kondisi yang cukup menarik ya kalau menurut saya. Tinggal timbul pertanyaan, ini sejauh mana dia bisa rally. Dan seperti yang kemarin saya jelaskan ya melalui video yang live streaming, berbicara soal prediksinya si Johnny teman-teman. Banyak orang yang setelah itu bertanya ya, siapa sebenarnya Johnny ya kan. Terus sebenarnya saya random aja pick nama ya teman-teman sekalian. Tapi saya rasa Johnny akan jadi nama yang cukup famous nantinya atau kedepannya. Dan oleh karena itu ya Johnny menjelaskan berdasarkan cycle-cycle terakhir. Nah tentu saja ini tidak menutup
kondisi koreksi bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa oke, market akan up only, tidak akan ada koreksi sama sekali. Jawabannya tidak seperti itu. Karena in the end market pasti akan mengalami koreksi. Tinggal pertanyaannya adalah koreksinya sejauh mana dan sekapitulasi apa. Mudah-mudahan sih nggak separah itu. Oke, so for now guys, kalau saya ngelihat, saya boleh simpulkan on the daily perspective. Kemarin kita closing dalam keadaan bullish engulfing, ya sebenarnya secara nggak langsung bisa aja sekaligus memvalidasi level $57.000 sebagai bagian dari supportnya. Tapi tampaknya itu tidak berlangsung lama teman-teman, karena tekanan jualnya kembali masuk, dan pada time frame kecil, kita saat ini lagi testing ke level key levelnya. Dimana kalau misalkan Bitcoin tidak mampu pertahankan level $57.000 ini, bahayanya adalah kita berarti bisa ngelihat Bitcoin create lower low, and very likely kita bisa testing sampai ke level $54.000 atau $53.900. Mudah-mudahan somehow Bitcoin bisa mengalami rebound terlebih dahulu. Jadi kalau memang nanti keputusan suku bunga The Fed sudah dikeluarkan dan ternyata market harus mengalami koreksi, mudah-mudahan Bitcoin jadi punya bumper. Jadi dia koreksinya nggak terlalu jauh dan mengikuti Bitcoin historical return berdasarkan bulan September. Rata-rata di September itu mengalami penurunan sampai dengan 4 atau 5%-an. Jadi kalau 4-5% dari kemarin pembukaan, ya mudah-mudahan Bitcoin turunnya nggak terlalu jauh lah ya. Mudah-mudahan dari posisi sekarang kalau dia turun kayak sekitar ya katakanlah sejelek-jeleknya 7% lah teman-teman, ya berarti anggaplah 54.000. Habis itu baru dia mulai mantul lagi. Karena Oktober rata-rata cenderung hijau. Mudah-mudahan ya, tapi kita nggak pernah tahu guys. Oke, for now mungkin sedikit highlight dari saya untuk lower time frame. Barangkali teman-teman ada yang transaksi di time frame kecil ya. Ini kita sedang mengalami proses inducement. Itu artinya kita melihat bahwa di time frame 1 jam ini sedang dalam fase retracementnya. Kalau untuk 15 menit kita sudah menganggap ini sebagai reversalnya. Maka teman-teman ada dua setup yang saya harapkan bisa terjadi. Yang pertama adalah antara Bitcoinnya mengalami fake out dan kembali mengalami reversal, maka di sini saya akan mencari long opportunity buat Bitcoin. Sementara kalau Bitcoin malah memilih jalur untuk rebound dengan keadaan korektif, maka saya akan memperhatikan range area ini ya. Ini adalah range area dengan fair value gap. Bahkan untuk time frame 15 menit sekalipun kamu bisa lihat juga terdapat fair value gapnya. Ditambah kalau saya boleh sedikit menyimpulkan ya, di kisaran area ini harusnya menjadi area order block untuk potensi sell short bisa kembali memberikan tekanan. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, saat ini hendaknya memperhatikan ya, ini setelah penutupan candle hari ini, Bitcoin mau dibawa kemana? Whether dia akan mengalami turunan lanjutan, and then mengalami reversal, atau kita ngelihat dia naik dulu tapi kemudian dia mengalami rejection kembali. Ya pada dasar teman-teman, kalau saya zoom out, kalian lihat di perspektif 4 jam. Ya kita bisa bilang teman-teman ya, all of this, either kamu bahkan mengatakan ini masih jadi falling wedge juga bisa. Oke, dan intinya sih sebenarnya kita masih konsolidasi ya, kita nggak create higher high di atas 60.000 tapi juga belum bergerak di bawah 57.000. And if we break $57,000, maka Anda boleh anticipate Bitcoin bisa testing up to $54.500 sebagai batas bawahnya. Tapi mudah-mudahan Bitcoin bisa rebound dan kemudian klaim area 60.000 untuk testing ke 61.800. Mudah-mudahan loh ya. Tapi there's no guarantee guys, karena kita ngelihat closing Bitcoin pada time frame 4 jam terjadi dalam keadaan bearish close yang sangat-sangat impulsif, which means saat ini sangat mungkin ya kalau proses terakhir itu adalah bagian dari liquidity sweep-nya aja before Bitcoin mengambil lebih banyak likuiditas dan akhirnya memberikan tekanan jual kembali. Oke, so that's gonna be the thing yang harus saya sampaikan teman-teman sekalian for today. Kita ngelihat di economic calendar kayaknya nggak terlalu signifikan banget ya, cuma job opening aja. Tapi karena saat ini data tenaga kerja lagi dipantau banget, ini berarti harusnya juga akan ikut berpengaruh. Oke, so buat teman-teman yang masih aktif bertransaksi, be safe on your trade, don't forget to use risk management yang proper, dan selalu gunakan stop loss di dalam bagian dari transaksi teman-teman. Oke, lalu sebelum saya tutup teman-teman, saya mau menyampaikan di Telegram ya, saya ada update Manta
Ya, salah satu request dari previous video altcoins. Jadi seperti yang saya janjikan, kalau misalkan menarik ya udah saya pilih teman-teman. Dan pilihannya jatuh pada mantan. Jadi silahkan cek di grup Telegram. It's free by the way. Cara gabungnya di grup ada di link deskripsi. Ikutin link itu aja. Jangan sembarangan mencari karena takutnya adalah grup impostor yang malah bertujuan untuk menipu. Oke, kita nggak pernah tawarin titip dana, kita nggak pernah tawarin investasi, so be safe buat teman-teman semuanya. God bless to you all and have a nice day guys. Cheers, bye-bye.